Oke, masuk di sistem pertandingan. Jadi, sistem pertandingan itu adalah pada hakikatnya merencanakan dan dilanjutkan dengan melaksanakan. Kalau kemarin sudah direncanakan, sekarang tinggal melaksanakan lanjutannya. Kegiatannya dilaksanakan berkaitan dengan jumlah peserta, waktu yang tersedia, tujuan pertandingan, dan anggaran. Itu jangan sampai lupa. Kita mengadakan suatu event itu pertama yang perlu dipertimbangkan sebelum benar-benar terlaksana. Ya, ketika penyusunan panitia pun tuh harus memikirkan ke depan kira-kira berapa nanti jumlah peserta yang mengikuti. Apakah yang dibahas di pertemuan sebelumnya tentang pengorganisasian itu, apakah ini dalam bentuk hanya sekedar event meramaikan eh, acara tertentu atau mungkin memang ini rutin dilaksanakan kejuaraan antar daerah dan lain-lain. Dan itu sistem pertandingannya kira-kira yang sesuai apa atau bagaimana nanti cara pelaksanaannya. Kemudian waktu yang tersedia kira-kira harus selesai dalam durasi tertentu apa tidak? Ya. Atau mungkin 1 minggu harus selesai. Kemudian menyesuaikan lagi dengan jumlah pesertanya tadi kira-kira sistem apa sistem pertandingan apa yang sesuai. Kemudian dengan tujuannya apakah ini pertandingan yang tadi itu ya sekedar meramaikan atau apakah dalam dalam hal ini pertandingan dilaksanakan untuk seleksi atlet atau penjaringan atlet baru atau mungkin tujuannya untuk mengukur prestasi dari masing-masing individu atau masing-masing tim. Kemudian menyesuaikan juga dengan anggaran. Kalau pelaksanaannya terlalu lama, maka anggaran kan juga yang pasti menjadi semakin banyak yang diperlukan. Nah, tentunya nanti setiap sistem pertandingan punya karakter masing-masing. Ada sistem pertandingan yang ketika diaplikasikan memakan waktu lebih banyak, akan tetapi manfaatnya lebih banyak juga, ya. Dan memakan biaya lebih banyak tentunya, membutuhkan panitia yang lebih banyak juga. Sistem pertandingan adalah sistem yang dipakai dalam suatu turnamen yang mempertemukan setiap peserta dengan peserta lainnya secara lengkap. Sistem pertandingan dibentuk untuk mendapatkan pemenang dalam suatu event olahraga. Tujuannya pasti menang. Cuman jalan memperoleh kemenangan itu dengan cara bagaimana? Apakah ketemu dengan semua tim? Apakah cukup bertemu dari hasil undian dari masing-masing grup? Itu ditentukan di awal. Bagan pertandingan. Ini mulai di bagan. Kalau nanti Anda menggambar bagan, kita latihan bareng-bareng. Umumnya bagan pertandingan dibagi menjadi dua macam, yaitu sistem gugur atau KO, knockout system, kemudian sistem kompetisi atau round robin, mutar, ketemu dengan semuanya. Kemudian sebenarnya selain kedua sistem ini ada juga sistem lain yang sebenarnya ada dalam dunia olahraga akan tetapi jarang digunakan. Tidak semua cabang olahraga menggunakan seperti ini. Contoh yang ada di gambar ini ada tabung. Nah, ini sistem menara nomor satu. Sistem menara itu di mana ada tingkatan-tingkatan yang tidak boleh sembarangan orang masuk ke situ. Artinya sudah ada kaflingnya sendiri-sendiri. Contoh di tenis lapangan. Tenis lapangan itu kan ada juara dunia pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tidak boleh Anda yang baru belajar tenis kemudian langsung menantang juara dunia satu. Tidak boleh. Nah, sistem tinju juga seperti itu. Ada kelas-kelasnya sendiri kan. Kelas terbang, kelas bulu, kelas berat, dan lain-lain. Itu juga seperti itu. Nah, tantangannya ini sistem tantangan sebenarnya. Jadi nanti kelas 5 menantang kelas 4 ini seterusnya ini sampai ke bawah nggak hanya kelas 5. Kelas 5 menantang kelas di atasnya. Nah, kemudian kalau menang nanti bergeser dia naik peringkat ke kelas 4. Nanti yang 4 turun ke 5 itu biasa. Dilukir nanti. Itu yang sistem menara. Hanya beberapa cabang olahraga yang menggunakan seperti ini. Kemudian sistem piramid atau sistem segitiga ini. Piramid. Nah, itu seleksinya mulai dari awal. Ya, seleksi dari awal dulu pesertanya lebih banyak, kemudian mengkerucut di sedikit, sedikit, sedikit. Nah, contohnya yang kejuaraan mulai dari tingkat lokal, regional, nasional, internasional. Nah, regional kan provinsi, kemudian nasional, internasional, sampai juara satu dunia. Piala dunia, ya, di kejuaraan dunia biasa seperti itu. Kemudian sistem satu lawan satu atau dual meet. Nah,
itu bisa ada kayak di MMA itu juga sistem 1 lawan 1. Kemudian sistem segitiga turnoi atau trofeo ini yang biasa dipakai di sepak bola. Jadi ketemu 3 tim ya, masing-masing main satu babak, kemudian dilihat hasilnya nanti kira-kira yang golnya terbanyak atau mungkin poinnya terbanyak yang mana. Itu sebagai pemenangnya. Ini hanya biasanya digunakan di pertandingan-pertandingan hiburan. Nah, ini di contoh. Nanti kita fokus di yang ini yang umum ya. Yang secara umum dibagi menjadi 2 yaitu sistem gugur dan sistem kompetisi. Nah, nanti ada juga sistem yang menggunakan sistem campuran yang menggabungkan antara sistem kompetisi dengan sistem gugur. Ini biasanya di kejuaraan daerah, kejurda, porprov itu menggunakan campuran. Seleksinya menggunakan sistem kompetisi, kemudian nanti kalau sudah terseleksi langsung melaju ke sistem berikutnya yaitu gugur. Nah, banyak sepak bola juga biasanya seperti itu. Tapi kebanyakan yang ada di Indonesia kalau sudah kompetisi baik itu internal, PSSI cabang ataupun PSSI pusat, nasional itu menggunakan sistem kompetisi, kompetisi penuh. Ada yang setengah kompetisi juga. Nah, bedanya di mana? Mungkin ada yang sudah tahu sistem home dan away. Tapi bagi teman-teman yang lain yang tidak familiar dengan hal ini perlu diketahui setelah ini. Tulisannya jelas ya? Halo? Mungkin kalau kurang jelas bisa disampaikan. Oh, dari saya kurang bagus. Ngelek. Tapi tulisannya suara saya terdengar. Suaranya terdengar apa enggak? Bentar ya. Ini tuh. Oke, sebentar, sebentar. Oh iya, kurang stabil memang ini. Sebentar. Halo, tes. Gimana? Masih tetap? Halo, gimana? Masih nge-lag? Oke, sudah. Oke, lanjut. Barusan saya reset. Oke ya. Saya ulang slide sebelumnya. Jadi sistem pertandingan itu sebenarnya tidak seperti hanya yang umum kita ketahui. Yang saya contohkan yang tadi itu kan secara umum itu ada sistem gugur atau sistem knockout atau kompetisi atau round robin. Misalkan ngelag ngomong saja ya, sampaikan Pak suaranya kurang jelas gitu. Ada juga sistem menara. Ya, sistem menara yang tadi sudah saya jelaskan itu yang jelas untuk mencapai peringkat tertinggi itu harus menantang peringkat di atasnya dulu. Tes tenis lapangan, kemudian tinju dan lain-lain itu ada. Nah, itu menantang kelas 5, menantang kelas 4. Nah, nanti kalau dia menang, nah yang kalah turun, nanti naik nantang lagi di atasnya, di atasnya. Ini sistem menara. Kemudian sistem piramid itu seleksi mulai dari tingkat terbawah yang pesertanya lebih banyak, kemudian semakin sedikit terseleksi, nah sehingga menjadi juara tertinggi nantinya. Biasanya ini tingkat daerah dulu atau bahkan dari tingkat RT atau distrik, kemudian naik kecamatan, kabupaten, ya. Dari daerah, kemudian tingkat regional, nasional sampai internasional. Kemudian berikutnya ada sistem 1 lawan 1 atau duel meet, sistem tantangan juga yang tidak ada kelanjutannya, yang penting menang dan kalah selesai.
Ya, sistem tantangan itu. Jadi nggak ada tingkatan di atasnya lagi. Tiba-tiba saya ingin menantang siapa, nah itu boleh. Kemudian sistem segitiga turnoi atau lebih familiar di Indonesia disebut sebagai trofeo yang mempertandingkan 3 individu atau 3 tim sepak bola biasanya menggunakan trofeo. Nah, ini dosen-dosen Ki Budi Tomo sering melaksanakan pertandingan trofeo dengan alumni, kemudian satunya dengan siapa gitu. Yang pengen sering keliling ke daerah Kabupaten Malang, Kota Malang, nah, hanya untuk hiburan. Ya, memang sering digunakan untuk hiburan. Kalau kejuaraan jarang menggunakan trofeo. Oke, lanjut. Sistem gugur atau knockout system, sistem gugur. Istilahnya ini dulu lebih familiar disebut sebagai kalah masuk kotak. Yang kalah tidak boleh melanjutkan ke babak berikutnya, tapi yang menang silakan maju ke babak berikutnya. Ada kelebihan dan kekurangan tentunya yang tadi saya sampaikan. Nah, ciri-ciri sistem gugur diantaranya yang kalah tidak berhak mengikuti pertandingan babak berikutnya. Nah, terkadang ini sangat merugikan bagi tim yang mungkin datang jauh-jauh, misalkan pertandingan nasional, event nasional dilaksanakan di Surabaya, kemudian dari Malang ikut, dari Jogja ikut, dari Sumatera ikut, Kalimantan ikut datang. Nah, ingin yakin mereka menang atau yakin masuk 3 besar, kemudian main 1 kali, nah salah prediksi, mereka kalah di babak pertama kali menang dan harus ulang. Kadang mereka rugi, masa jauh-jauh harus hanya main 1 kali. Nah, ini kadang ruginya seperti itu, kekurangannya salah satunya. Nah, kemudian pemenang lawan pemenang. Jadi hanya yang menang lawan menang. Yang kalah bagaimana? Ya itu tadi sudah kalah ya pulang. Peserta yang tak terkalahkan sebagai juara pertama yang sama sekali tidak kalah. Kemudian peserta yang kalah 1 kali sebagai juara kedua. Juara ketiga bagaimana, Pak? Ya, ada nanti juara ketiga sesuai dengan kesepakatan diadakan juara ketiga apa tidak. Kalau umumnya memang ada juara 3. Kalau perlu ada juara harapan juga, tergantung kesepakatan panitia nanti. Nah, disesuaikan dengan tujuan pertandingannya apa. Kemudian keuntungan memakai sistem gugur, yakni menampung peserta pertandingan lebih banyak. Enaknya itu, misalkan Anda membuat event yang ingin melibatkan banyak peserta, bahkan open. Open itu artinya tidak ada batasan, siapapun boleh ikut. Nah, itu bisa ditampung sebanyak-banyaknya. Karena nanti pesertanya, meskipun pesertanya banyak, sistem jumlah pertandingannya ketemunya akan sedikit, lebih sedikit. Beda dengan sistem kompetisi atau setengah kompetisi. Itu ketemunya akan semakin banyak pertandingan. Nah, keuntungannya lagi menggunakan sistem gugur adalah menghemat waktu, yang jelas juga menghemat biaya. Kelemahan sistem ini yaitu peserta yang sama kuat bisa bertemu pada babak pendahuluan. Artinya apa? Juara nanti yang benar-benar juara 1 itu belum tentu tim yang terkuat pada saat itu. Artinya tidak bisa untuk mengukur. Kenapa? Nah, contoh nanti sudah ketemu di final ada juara 1, juara 2, juara 3. Belum tentu yang juara 2 itu dia yang terkuat kedua. Karena bisa jadi yang terkuat kedua seharusnya itu yang ketemu di babak pertama yang sudah dikalahkan oleh juara satunya. Nah, yang harapannya juara 2 ternyata kalah di awal sehingga mereka pulang duluan. Padahal juara yang kalah di babak pertama tadi itu babak pertama yang dikalahkan oleh calon juara yang sebelumnya itu kalau ditandingkan dengan juara kedua yang setelah pertandingan selesai belum tentu juara duanya itu bisa mengalahkan yang tadi kalah di babak pertama. Itu kelemahannya. Jadi sistem ini tidak bisa untuk mengukur kemampuan dari semua tim. Tidak bisa digunakan untuk menentukan peringkat. Kemudian kelemahan berikutnya adalah peserta yang sangat kuat berhadapan dengan yang sangat lemah. Ini yang terkadang membuat event tidak menarik sehingga pihak sponsor juga tidak tertarik. Penonton juga merasa tidak tertarik, apalagi event-event yang terkadang mengharapkan pemasukan dana itu dari salah satunya dari tiket atau karcis, kemudian dari parkir. Nah, semakin penontonnya sepi, parkirnya juga semakin sepi. Tentunya pendapatan juga berkurang. Apalagi
itu bisa menjadi pendapatan utama. Nah, saya tahu betul turnamen-turnamen di daerah itu juga sebagai pendapatan utama, tidak hanya disokong oleh penyandang dana ya atau pihak sponsor. Kemudian kelemahan berikutnya adalah tidak mempertemukan satu tim dengan seluruh peserta yang ada. Nah, yang juara ya tidak ketemu dengan yang lain karena banyak tim-tim yang seharusnya bisa ketemu ternyata sudah kalah dan gugur duluan, mereka pulang duluan. Pulang apa? Angkat koper istilahnya ya. Yang biasa kita kenal di Piala Dunia, angkat koper sudah pulang mereka. Kemudian tidak dapat digunakan untuk mengukur ukuran atau urutan prestasi. Ngelek lagi. Oke, sebentar ya. Masih? Gimana masih? Bentar ya, tak perbaiki dulu. Bentar, bentar. Tes, halo? Sudah ya? Oke, bebannya saya kurangi. Pakai WiFi seperti ini. Oke, saya lanjut. Itu ya. Jadi yang paling harus dicatat adalah keuntungan dan kerugian itu. Jadi nanti sebelum kita melaksanakan event kita tentukan dulu. Nah, tujuan dari pertandingan itu apa? Ingin melaksanakan pertandingan itu sebagai acuan untuk apa? Apakah hanya sekedar rame? Ada yang dibuat bisnis, ada yang seperti itu, mencari keuntungan. Kemudian untuk seleksi. Nah, kalau seleksi tidak disarankan untuk menggunakan sistem gugur. Kalaupun menggunakan sistem gugur seperti ini harus ada dibuat tim sendiri namanya tim pemandu bakat. Jadi dia harus melihat betul setiap pertandingan itu. Jadi tim kalau ada pemandu bakat bisa jadi didapatkan seorang pemain dari suatu tim yang itu belum tentu sebagai juaranya. Nah, fungsinya pemandu bakat seperti itu. Jadi dia menyeleksi dari masing-masing tim. Namanya tim pemandu bakat atau disebut apalah
intinya untuk ditugaskan untuk menyeleksi mulai dari babak penyisian itu kira-kira yang ada pemain yang berpotensi dicatat, mungkin barangkali diperlukan untuk pemusatan latihan, mungkin ditarik ke puslatnas, puslacap dan lain-lain, atau mungkin untuk timnas. Nah, bisa jadi seperti itu. Dan kalau tidak, kalau sistemnya ingin mencari yang matang, nanti yang mewakili nasional atau mewakili regional adalah satu tim yang sudah dari awal terbentuk, maka disarankan menggunakan sistem setengah kompetisi atau kompetisi penuh. Maka yang juara nanti, nah dia yang mewakili untuk ke tahap berikutnya. Oke. Selanjutnya sistem kompetisi. Nah, ini lawannya dari sistem gugur. Nah, ciri-ciri dari sistem kompetisi adalah mempertemukan satu peserta dengan semua peserta yang ada. Jadi kalau pesertanya 10, maka ketemu dengan 9 lawannya. Satu tim pasti ketemu dengan 9 lawannya. Itu pasti. Kalau misalkan dibagi menjadi grup menggunakan sistem campuran, misalkan satu grup biasanya terisi antara 3, 4, sampai 5. 5 itu jarang saya ketemu, biasanya maksimal 4. Nah, maka kalau ketemu satu grup itu 4, ya mainnya 3 kali dengan 3 lawannya. Semuanya ketemu, putar. Kalau A, B, C, D ya A ketemu B, A ketemu C, A ketemu D. Sama halnya, C ketemu A, main satu kali, masing-masing satu kali dengan lawannya. Kalau itu setengah kompetisi. Kalau kompetisi penuh maka tinggal ngalikan 2. Ada istilahnya home, ada istilahnya away, atau dengan istilah lain ada kandang dan tandang. Ada lagi yang istilah lain mungkin silakan sebut apa. Tapi umumnya ya ada itu home dan away, atau tuan rumah dan tamu. Tuh. Kemudian yang kedua cirinya adalah pemenang yang muncul diharapkan dapat menggambarkan prestasi yang sebenarnya. Nah, artinya juaranya nanti itu adalah benar-benar tim yang solid, tim yang menang, atau individu yang benar-benar layak menjadi juara. Memang benar-benar peringkat 1. Itu keuntungannya. Nah, ini bisa digunakan untuk seleksi atau menentukan tim yang sekiranya bisa mewakili ke tahap berikutnya. Akan tetapi ya nanti pasti ada kelemahannya dari sistem ini. Keuntungan dari sistem kompetisi adalah peserta dapat saling berhadapan dengan seluruh peserta lainnya secara keseluruhan. Hasil pertandingan akan mencerminkan prestasi yang sesungguhnya yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari masing-masing tim. Jadi bisa peringkat 1, 2, 3 dan seterusnya sampai terakhir, peringkat terakhir itu bisa. Kemudian kegiatan pertandingan dapat dipakai sebagai kesempatan menilai kekuatan atau kelemahan peserta karena kesempatan tampil dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, ini bisa juga meskipun menggunakan setengah kompetisi atau kompetisi penuh, tetap dibentuk tim yang namanya tim pemandu bakat. Kalau itu tujuannya untuk penjaringan pemain atau atlet. Nah, kelemahan dari sistem kompetisi adalah dibutuhkan waktu dan biaya, kemudian tentunya dengan peralatan, apalagi peralatannya sewa. Semakin banyak pertandingannya, maka pertandingannya akan semakin lama. Lagi tim sekelas tim Liga 1 itu home base-nya kemarin sempat polemik di Surabaya, itu saya juga kaget. Sewa per hari untuk tim ke stadion itu mencapai 100 juta. Nah, apalagi seperti itu kan juga dipertimbangkan. Yang di stadion baru. Nah, ternyata pikir-pikir kalau nggak dilanjut ya pindah home base ya gitu. Itu sempat diberitakan kemarin. Ternyata sampai segitu perputarannya. Per hari itu 100 juta untuk sewa stadion klub itu. Kemudian tenaga juga membutuhkan yang relatif lebih banyak kalau sistem setengah kompetisi ini. Kemudian peserta yang lemah dapat diramalkan tidak akan mampu bersaing sehingga menjadi beban bagi penyelenggara. Nah, repotnya di situ, apalagi untuk pertandingan yang eventnya itu jelas pesertanya, misalkan kejurda atau kejurnas. Kan kita nggak bisa membatasi, oh daerah sana, daerah tertentu, kabupaten tertentu itu mereka timnya lemah-lemah, nggak boleh ikut. Nah, nggak boleh seperti itu.
itu juga sebenarnya menjadi beban gitu loh. Akhirnya pertandingannya kurang menarik, peminatnya, penontonnya juga kurang kurang dimanjakan dengan tampilan atau nanti tontonannya seperti apa, bagus apa tidaknya itu. Nah, itu kelemahan dari sistem kompetisi. Tapi kira-kira pilih yang mana, Pak? Yang paling bagus kira-kira yang mana? Ya itu tadi diserahkan kepada Anda nanti. Mungkin sebagai panitia, kira-kira pertandingannya ini mau arahnya kemana? Nah, disesuaikan. Terus anggaran dananya bagaimana? Nah, ini gambaran sederhana dari sistem gugur. Ini pesertanya genap. Kalau ganjil bagaimana? Nah, ada caranya sendiri nanti. Ya. Kemudian contohnya lagi. Nah, saya kembalikan ke tampilan. Kita latihan menggambar. Setelah ini sudah disiapkan. Oke. Setelah ini disiapkan untuk menggambarnya ya. Masih nge-lag? Masih. Oke. Gimana? Masih nge-lag? Halo, tes. Sudah ya? Nah, oke. Sekarang gini, Mas. Disiapkan gambarnya, alat gambarnya maksudnya, alat tulis di kertas apapun silakan. Nanti yang sekiranya difoto hasilnya bagus. Pensil boleh, pulpen boleh. Nah, menggambar seperti ini. Nah, menggambar ini ada caranya. Nah, kita ketika mengadakan sebuah event akan semakin mudah apabila kalau menggunakan sistem gugur ya. Ketika menggunakan sistem gugur, maka kita semakin mudah apabila pesertanya kita batasi. Misalkan kita mengadakan suatu event, open turnamen, turnamen sepak bola menggunakan sistem gugur. Nah, kita tentukan peserta dibatasi maksimal yang terdaftar adalah 16 tim atau 8 tim. Itu menjadi lebih mudah. Artinya apa? Bagannya kita siapkan duluan. Ya, kalaupun tidak nanti yang daftar kurang dari 16 sesuai dengan yang ditentukan, nah berarti yang tidak daftar dianggap kosong, nggak ada lawannya nanti. Gitu saja. Atau by. Nah, tadi ada juga ketentuan by itu seperti apa penyajiannya. Tujuh. Nah, ini. Terus kira-kira untuk menentukan seperti bagaimana, Pak? Apakah asal digabungkan saja, langsung diisi pesertanya siapa 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 siapa, kemudian langsung digabungkan? Tidak, Mas. Nah, kalau ditentukan jumlah pesertanya di awal, maka semakin mudah. Lalu kalau open bagaimana, Pak? Peserta tidak dibatasi hingga technical meeting dimulai. Biasanya itu. Nah, pendaftaran ditutup 1 jam sebelum pelaksanaan technical meeting. Open. Ya, pesertanya siapa saja, tidak dibatasi jumlah pesertanya karena kita berharap semakin banyak pesertanya maka semakin meriah dan semakin memberikan pemasukan untuk para panitia pelaksana. Nah, tentunya kita tidak bisa menghitung dulu kira-kira kalau pesertanya nggak dibatasi nanti sampai berapa hari kita selesai. Ya, memakan waktu berapa pertandingan. Kira-kira kalau misalkan mengundang wasit untuk memimpin pertandingan, mereka sampai berapa kali memimpin pertandingan kan tidak direncanakan seperti itu. Memang direncanakan sih, tapi kan kita nggak bisa mengetahui finalnya nanti kita ketemu berapa, menghabiskan dana berapa. Nah, tetap
nanti sebelum technical meeting kita harus siap. Padahal di technical meeting itu begitu dibahas, oke, peserta ditutup dengan pesannya sekian, diketok, tok, sudah selesai, ditutup. Peserta 31, maka ketemu pertandingannya, jumlah pertandingannya ada sekian pertandingan. Nah, mainnya di mana saja, kemudian sudah selesai, baru diundi. Jadi bagan dibuat dulu, baru diundi. Jangan sampai diundi 1, 2, 3-nya baru dibuat bagan. Ini ketemu ini ketemu ini. Nah, itu yang nanti membuat rame, menjadikan protes, tidak adil. Nah, padahal panitia itu diupayakan seadil-adilnya kepada para peserta. Nah, kira-kira bagaimana untuk membuat ini? Untuk membuat suatu bagan, sistem gugur itu selalu berangkat dari bilangan 2 berpangkat. Bilangan 2 berpangkat itu bagaimana? Bilangan 2 berpangkat itu ya 2 pangkat. Bentar, ini nggak usah ditulis. Bilangan 2 berpangkat itu ya 2 pangkat 1. Kemudian 2 pangkat 2 dan seterusnya. 2 pangkat 1 itu berapa? Halo? 2 pangkat 1 itu berapa? 2. 2 pangkat 2? 4. Dan seterusnya itu pokoknya kelipatan-kelipatan itu. 4. Sorry, 2 pangkat 2. Kemudian 2 pangkat 3. Dan seterusnya. Ya, selalu dari bilangan 2 berpangkat. Karena bilangan 2 berpangkat ini nanti yang menentukan jumlah ronde. Ya, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Kalau dibuat angka bulat, maka ketemulah 2 pangkat 1 itu adalah 2. 2 pangkat 2 itu 4. Berikutnya, kelipatan 2 pokoknya. 2 pangkat 3 itu berapa? Oh, 8. Kelipatan terus. 2, 4, 8, berapa lagi? 16, 32, 64, terus 128, dan seterusnya, 256, dan seterusnya. Nah, ini, tapi jarang kok sistem gugur yang sampai menerima 64 tim, itu jarang. Paling yang 32 maksimal. Nah, ini hanya untuk patokan saja. Nah, terus bagaimana? Nah, jadi ketika nanti Anda menentukan jumlah pesertanya berapa, pendaftaran ditutup, maka dilihat jumlah peserta terakhir itu lebih dekat kemana. Ini kalau bilangan 2 berpangkat, saya kasih kotak ya. Yang dalam kotak ini kira-kira lebih dekat kemana? Contoh, pesertanya ada 36. 36 itu di mana letaknya? 36 itu kan terletak ngelek. Halo? Masih ngelek? Suaranya atau tampilannya juga? Oke, harus difikskan dulu.
Halo, tes. Jelas? Belum? Sudah? Saya masuk ke router dulu ini kok. Barangkali ada. Oh, enggak ada. Lanjut ya. Oke, kembali ke bilangan 2 berpangkat. Jadi kalau kita membuat sistem pertandingan, misalkan 8 ya langsung membuat 8 seperti ini. Jangan membuatnya dari sebelah kiri. Ya. Tahu maksudnya? Ini loh. Ini kan ada di sini nanti ada R, ronde. Ini 1 sampai 8. Babak pertama itu adalah ronde 1 atau R1. Saya tandai. Kemudian berikutnya yang sebelah kanan, babak berikutnya adalah ronde 2. Kemudian selanjutnya lagi ronde 3. Kalau ditanya misalkan nanti ya, misalkan loh, kalau ada soal UAS, apabila pesertanya ada 8 menggunakan sistem gugur, maka jumlah rondenya ada berapa? Hitungnya bagaimana? Nah, dari sini Mas, 8 itu 2 pangkat berapa sih? 2 pangkat 3. Ya berarti ini rondenya adalah pangkatnya ini sebagai ronde. Ya, ini sebagai rondenya. Kalau misalkan 16 itu 2 pangkat 4. Ya berarti rondenya adalah 4 ronde. Pasti nambah 1 ronde. Nah, R1, R2, R3. Misalkan Pak, pesertanya ada nggak pas ke 8. Misalkan tadi saya contohkan berapa? Pesertanya ada 35. Nah, di sini 35 itu terletak antara 35 itu terletak antara 32 dan 64. Nah, akan tetapi lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 32-nya atau lebih dekat ke 64-nya? Ayo, 35 lebih dekat kemana? 32. Berarti kita langsung membuat 32 seperti ini. Ya. Nah, kelebihannya tinggal kita nambahkan. Gitu ya caranya. Selalu berangkat dari bilangan ini 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Contoh, misalkan 60, 127. Nah, kan lebih dekat ke 128. Langsung buat 128, tapi tidak mungkin. Nggak mungkin sampai contoh 128. Itu hanya contoh saja. Paling yaitu 8, 16, 32 lah maksimal, 35. Nah, sekarang kita contoh. Ini kan contohnya 8. Ini sistem gugur. Tadi sudah gambar apa belum? Sudah? Silakan pelan-pelan sambil digambar ya, pakai ini. Jadi ronde ditentukan dari bilangan pangkatnya ini. Itu untuk menentukan jumlah ronde. Kalau jumlah pertandingan bagaimana cara menentukannya? Misalkan 1 jam sebelum technical meeting ditutup pendaftarannya. Kemudian baru ketemu pesertanya ada 9. Ini dulu wis, pesertanya ada 8. Maka ketemunya berapa pertandingan? Silakan dihitung. Pesertanya ada 8 menggunakan sistem gugur tunggal. Gugur seperti ini. Maka jumlah pertandingannya nanti sampai selesai babak final ada berapa pertandingan. Untuk langsung menentukan wasitnya tugas berapa kali. Ya, sewa lapangan kira-kira berapa kali. Nah, itu atau berapa lama.
Nah, ini ada rumusnya. Sebelum saya buka rumusnya, Anda silakan ngitung dulu. Atau ada yang tahu rumusnya bagaimana? Ya, kalau 8 tim maka pertandingannya berapa sampai selesai? 6. Coba dihitung. Kalau 8 maka 8 tim maka pertandingannya ada berapa? Kita hitung ya. P1 itu pertandingan 1. Kemudian di sini pertandingan 2. Di sini pertandingan 3. Di sini pertandingan 4. Ini pertandingan 5. Di sini pertandingan 6. Nah, kemudian di sini pertandingan mana? Ya, di sini pertandingan 7. Apakah mungkin ada pertandingan 8? Mungkin apabila terdapat perebutan juara 3 dan 4. Nah, kalau nggak pakai perebutan juara 3 4, yang garis putus-putus ini dihilangkan boleh Pak? Oh, boleh. Kan ini saya hilangkan seperti ini. Nah, ya maka ya tinggal pertandingan 7 saja, 7 pertandingan. Berarti kalau tidak ada pertandingan juara 3 perebutan 3 4, maka jumlah pertandingan ada 7 dari 8 tim atau 8 peserta. Tapi kalau ada pertandingan perebutan juara 3 4, maka ditambah satu pertandingan. Oke, saya kembalikan. Berarti rumusnya sudah kelihatan sebenarnya. Apa rumusnya? Rumus jumlah pertandingan, ya, tulis di sini. JP atau jumlah pertandingan sama dengan apa rumusnya? N kecil. N min 1. Ya, itu kalau tanpa perebutan 3 dan perebutan 3 dan 4. Nah, saya pindah ke sebelah sini biar kelihatan. Ya, jumlah pertandingan rumusnya adalah N-1. N itu adalah jumlah peserta atau tim dikurangi 1. Itu kalau tidak ada 3 dan kalau tanpa perebutan 3 4. Kalau dengan perebutan 3 dan 4, maka rumusnya jumlah pertandingan adalah sama dengan jumlah peserta itu sendiri. Itu kalau dengan perebutan 3 dan 4. Ya. Jadi kalau pakai perebutan 3 4, kalau pesertanya 8 ya jumlahnya 8 pertandingannya. Kalau pesertanya 10 ya jumlah pertandingannya 10. Meskipun ganjil, kalau jumlahnya timnya ada 7, pasti pertandingannya ada 7. Jadi gampang untuk menentukan. Oke, sampai detik ini pendaftaran ditutup. Pesertanya ada 31, maka jumlah pertandingan ada 31. Sudah selesai. Jadwalkan kira-kira berapa hari, oke, diedarkan jadwalnya, disusun pada saat itu, langsung diedarkan kepada tim. Nah, tim mengetahui kapan harus main pertama kali. Untuk jadwal berikutnya menyusul dikabarkan mungkin lewat kontak personnya tim masing-masing atau manajer atau mungkin official atau kapten. Kalau sering itu maksimal ya official. Lebih sering kepada manajer kalau ada manajer. Karena manajer tugasnya memanage tidak hanya kegiatan harian tapi juga event pertandingan. Oke, sejauh ini ada pertanyaan mungkin silakan yang mau tanya tentang sistem gugur. Sebelum saya lanjutkan ke penyajiannya bagaimana. Ini yang sebelah kirinya mau dicatat boleh. Jadi silakan digambar dulu.
ya. Jadi nanti gitu, misalkan ada pertanyaan mungkin di UAS, UTS saya nggak ada, bisa lewat. Misalkan di UAS itu ditanyakan apabila pesertanya ada 8 tim menggunakan sistem gugur, maka dengan menggunakan pertandingan perebutan 3-4, maka jumlah pesertanya jumlah pertandingannya aja titik-titik. Nah, silakan diisi aja. Kemudian misalkan jumlah pertandingannya sekian, misalkan jumlah pesertanya sekian, maka jumlah pertandingannya berapa. Nanti kalau menggunakan sistem setengah kompetisi, maka jumlah pertandingannya berapa. Main rumus nanti ya, diingat-ingat ya. Ini rumusnya. Rumusnya jumlah pertandingan sama dengan N-1 atau N dikurangi 1. Kalau pakai perebutan 3-4, maka jumlah pertandingan sama dengan jumlah tim yang ada atau tim yang bermain. Gimana untuk gambarnya, sudah apa belum? Gimana gambarnya? Sudah? Oke, sudah ya? Sudah. Nah, itu yang nanti dikirim ke tugas ya, ini gambar ini. Nah, berikutnya saya bahas tentang gugur bentuk yang selanjutnya. Nggak usah digambar. Jadi, kalau mau menggambar silakan, nanti dikumpulkan juga silakan. Cuman yang wajib adalah yang pertama tadi. Kita sampai jam berapa? 14.50. Bentar ya. Wes ndak enak, Dok, mampu, Dok. Ndak mampu itu kan. Mampu. Mampu. Iya, iya yang ini. Kecut tapi diras wes mampu. Wes tadi pagi ojo dimimik. Yang oke ya. Gambarnya yang ini. Nah, selanjutnya nah ini gugur pendahuluan. Nah, gugur pendahuluan itu bagaimana? Menyesuaikan dengan jumlah tim yang tadi itu. Lebih dekat kemana? Lebih dekat ke ini tadi ya. Lebih dekat ke angka berapa? Contoh yang saya contohkan ini adalah gugur pendahuluan dengan 10. 10 peserta. 10 itu lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 8 atau ke 16? 8 ya. Berarti buatnya 8. 8 dulu. Ya, buatnya 8. Yang ini jangan dulu. Ya, langsung dibuat seperti ini dulu. Nah, buatnya 8 seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu sudah baku. Ya, dan seterusnya. Baru kemudian ditambah. Nah, kembali ke bilangan 2 berpangkat. 10, kan pesannya 10 ya. 10 itu 2 pangkat berapa? Kalau katanya 8 ya. 10 lebih dekat ke 8. Nah, 8 itu bilangan 2 berpangkatnya berapa? 2 pangkat berapa? 3. Ya, maka nah, maka di sini kelihatan 2 pangkat 3
plus berapa? 2 pangkat 3 plus kan 8. 2 pangkat 3 8. Kalau 10 berarti plus 2. Ya, maka ditambah 2 sebagai apa? 2 ini adalah babak pendahuluan. Ini sesuai dengan rumus. Ya, jadi dikembangkan lagi dari yang tadi, misalkan ini babak sistem gugur pendahuluan. Saya tulis di sini. Ya, 2 pangkat 3 plus 2. 3 ini adalah sebagai jumlah ronde atau jumlah round. Kemudian angka 2-nya ini sebagai jumlah babak pendahuluan. Sudah. Jadi begini rinciannya. Ini kalau rumus. Sudah. Itu caranya. Jadi ketemu ya. Nanti kalau jumlah timnya ada 10, maka jumlah pertandingannya pasti 10. 8 plus 2 pasti nambah 2. Setiap kali nambah 1 peserta pasti nambah 1 pertandingan lagi. Akan tetapi sesuai dengan ini, karena 3 itu jumlah round atau jumlah rondernya ada 3. Nah, ini yang dihitungnya dari ronde pertama. Ronde pertama tetap di sini. Akan tetapi sebelum masuk ke ronde pertama, dibuatlah yang namanya ronde pendahuluan. Dan ronde pendahuluan itu harus diarsir. Nah, caranya seperti itu. Jadi buatnya langsung ke 8, karena lebih dekat ke 8, baru nanti dibuat, ditambahi ke sebelah kirinya menjadi ronde pendahuluan. Diarsir atau diwarnai silakan. Kalau biasanya diarsir di garis-garis tipis itu. Ya. Jadi dia main dulu, ronde pendahuluan dulu main, baru kemudian masuk ke babak pertama. Jadi ini pra babak. Setelah menang, pra babak menang atau babak pendahuluan menang, maka main lagi. Sedangkan loh, enak ya Pak ya berarti ya. Ya makanya bagan ini harus selalu dibuat dahulu, baru kemudian diundi. Yang dapat babak pendahuluan mau ndak mau dia harus tanding pra babak, main lebih dulu dibanding dengan tim yang lain. Sedangkan tim yang lain yang undiannya dapat di langsung babak pertama, ya mereka tinggal menunggu dulu. Lanjut ke babak 1, main di babak 1. Menunggu lawan dari pertandingan babak pendahuluan atau ronde pendahuluan. Makanya di sini ditandai rondenya yang diarsir ini adalah ronde pendahuluan atau RP. Babak pertama tetap ronde 1 atau round 1, round 2 dan round 3. Tetap dari rumus. Pangkat ini adalah jumlah ronde, kemudian plusnya ini adalah jumlah babak pendahuluan. Nah, itu kalau lebih dekat bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat di mana? Di atasnya atau di bawahnya? Nah, itu kalau plus. Ya, itu caranya. Sudah ya? Kalau yang tentang babak ini pendahuluan, paham? Ada yang ditanyakan? Tanya ibu dulu ya. Saya sih ngajar dulu ya. Nggak ada yang tanya? Perlu dilanjut atau cukup? Untuk hari ini cukup 2 dulu ya gambarnya. Satu saja yang tadi. Kalau ini mau digambar juga ya silahkan. Ini kan masuk dalam materi. Yang wajib yang tadi Mas. Ya, ya yang ketugas. Atau yang manalah yang mau masukkan satu saja, yang ini boleh, yang tadi boleh. Pung intinya sama kok Mas.
Ya setelah berakhir silakan diisi. Yang penting sekarang sudah paham apa belum? Karena ini waktunya juga mau berakhir. Nanti saya tutup dulu, setelah ditutup baru silakan diupload ke tugas. Jadi ini teknik saya untuk ngabsen juga. Ya, absen pertama yang dari Zoom ini kan kelihatan siapa yang hadir, nanti saya masukkan di presensi plus. Nah, plusnya apa? Poin plusnya nanti ada penghargaan ya nanti. Berarti yang benar-benar ngikuti itu sebenarnya ini dari yang ngupload. Karena kalau nggak ngikuti, yakin gambarnya ya nggak sesuai nanti. Meskipun nanti setelah perkuliahan ini selesai teman-teman mau difotokan, Anda fotokan, Anda kirim ke temannya yang ngisi silahkan. Mau ngirim ke tugas silahkan. Tapi kan waktunya lebih dulu yang Anda yang jelasnya. Kan kelihatan siapa ngirimnya, nomor berapa, kapan. Kalau di Anda tidak kelihatan waktunya, kalau di saya kelihatan mahasiswa A itu ngirimnya jam berapa, lebih berapa menit, itu ada rekamannya. Jadi kalau saya ditanya bukti mahasiswa ini dapat nilai A, kok bisa? Ini tugasnya Pak. Nah, gitu. Untuk suatu saat kalau ada misalkan ada pemeriksaan ya tentang perkuliahan sistem daringnya ini bagaimana Pak? Pengawasannya bagaimana? Itu saya bisa jawab dengan cara seperti ini. Itu juga teknik ngajar. Sudah ya? Nah, mumpung ini saya jelaskan tentang sistem gugur pendahuluan, ya, ada yang mau tanya? Halo? Nggak ada ya? Ada yang tanya? Tadi kayaknya ada suara. Nah, begini. Ini sebenarnya kalau harus diurutkan itu urutannya bilangan 2 per pangkat itu yang tertinggi di atas. Saya balik seperti ini sekarang. Ini berkaitan dengan rumus dan berkaitan dengan penyajiannya bagaimana. Ya, apa tadi kan contohnya ini 10. 10 itu lebih dekat ke 8 atau 16. Oh, lebih dekat ke 8. Maka kan lebih dekat di bawahnya, maka menggunakan babak pendahuluan. Plusnya ini, nah plus 2 ini, 2 adalah jumlah babak pendahuluannya. Nah, terus bagaimana Pak? Kalau dia lebih dekat dengan bilangan 2 berpangkat di atasnya, lebih dekat ke 16. Nah, maka cara penyajiannya tidak menggunakan babak pendahuluan. Ya, dekat ke bawah. Kalau ini tadi kan 10 lebih dekat ke 8. Nggak dekat ke 16. Nanti kalau jumlahnya misalkan ada 15, Pak. Oh, 15 lebih dekat ke di atasnya, lebih dekat ke 16. Maka buatnya 16. Ini yang saya contohkan ada 7. Ya. Yang saya contohkan ada 7. Bilangan 2 per pangkatnya adalah 8. 7 lebih dekat 8, maka tetap membuat 8 dulu. Ya. Angkanya ketemu. Di sini 8 8 itu adalah berapa? 2 pangkat 3 plus ya min 1. Nah, rumusnya ketemu ini nanti. Jadi kalau menggunakan by. By itu lebih dekat di atasnya dari bilangan 2 berpangkat, maka jumlah pertandingan adalah 2 pangkat 3 min 1. 2 pangkat 3 adalah 8, min 1 berarti kurangi 1. Min 1 itu berarti babak sistem menggunakan apa? By. Kalau min berapa itu berarti by, kalau plus berapa itu menggunakan pendahuluan. Artinya ini loh. Tinggal dikosongi saja bahwa di sini tidak ada pertandingan. Maka penghitungannya seperti yang gugur pendahuluan tadi,
Yang ini tetap dihitung pertandingan 1, pertandingan 2, pertandingan 3, 4, 5, 6, 7, 8, nah, 9, 10 kalau ada perebutan 3, 4. Sama halnya dengan by, maka Pak, berarti di sini tidak pertandingan, Pak. Iya, betul. Ya, di sini adalah P, P1, P2, P3. Nah, P4 enggak di sini, P4 langsung ke sini. P4, P5, P6, dan P7. Nah, itu kalau ada pertandingan ketiga dan keempat. Berarti yang by tidak ada pertandingan. Artinya apa? Yang 7 sudah pasti langsung lolos main di babak berikutnya sini nanti. Nang dia tinggal menunggu pertandingan antara 5 dengan 6. Oke, saya kira cukup. Itu ya. Ciri-cirinya gampang. Ya, kalau di sini menggunakan bilangan 2 berpangkat. Ini ya. Saya buatkan baru saja. Ciri-cirinya ya. Kalau itu min 2 pangkat sekian, maka ini adalah menggunakan by. Sebaliknya, kalau ini plus, plus berapa? Enggak satulah tanda tanya, saya beri tanda tanya. Plus sekian, maka ini adalah pendahuluan. Ini juga tanda tanya. 2 pangkat sekian plus sekian. Dengan ketentuan yang di sini adalah jumlah ronde seperti yang tadi. Kemudian yang di sini ini adalah jumlah by-nya dan jumlah pendahuluan. Tulis. Ada yang tanya silakan. Saya beri kesempatan. Kalau enggak, sudah cukup. Saya tutup. Bingung atau gimana? Kalau bingung bilang. Karena nanti semakin ke belakang semakin rumit. Saya buka saja. Nah, ini mulai ada sidet. Sidet itu apa? Minggu depan kita bahas. Termasuk ini sistem apa? Penyajiannya macam-macam. Nah, apa selalu dipakai, Pak? Tidak selalu dipakai. Ya, ini tidak umum, tidak lazim digunakan dalam suatu kejuaraan, akan tetapi sistem ini sebenarnya ada dari dulu. Ya, ada cuman jarang dipakai karena dianggap kurang pas dalam sebuah event, tapi dipelajari saja sebagai apa, sebagai apa. Tapi yang umum ya tadi itu hanya sistem gugur, paling ya by, pendahuluan, seeded itu saja. Kemudian ini sistem setengah kompetisi dan kompetisi penuh yang juga nanti Anda latihan menggambar di situ, menulis dan diupload lagi di kolom tugas. Nah, saya sebenarnya nggak ada tugas, tapi ya itu cukup di foto, diupload yang kita isi bareng-bareng. Nggak ada ya?
Kalau tidak ada, saya kira cukup. Saya akhiri sekian dulu. Ketemu lagi minggu depan, disiapkan alat tulisnya. Mungkin yang belum siap, ya disampaikan ke teman-teman yang lain. Minggu depan juga masih sama. Kita menggambar bareng-bareng, kemudian diupload. Jadi upayakan mengikuti. Kalau nggak ada pertanyaan, cukup. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.